Kelompok selanjutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama saudaranya Zaid bin Khattab dan Iyash bin Abi Rabi'ah. Lanjutkan. Tidak ada yang tinggal di Mekah melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang sahabat karena ditawan dan faktor lainnya. Abu Bakar termasuk sahabat yang paling sering meminta kepada Rasulullah supaya diizinkan hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Janganlah engkau terburu-buru, wahai Abu Bakar. Semoga Allah memberikan kawan yang baik sewaktu kamu hijrah." Lalu Abu Bakar pun merasa tenang dan berharap kawannya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Jadi yang tersisa di kota Mekah pada waktu itu adalah Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib. Dan yang lainnya. Siapa yang lainnya? Yang ditahan gak bisa hijrah. Jadi posisi sekarang, kalau ada sahabat yang diusir oleh orang tuanya, dia akan pergi. Orang tua yang sudah sana keluar dari rumah, pergi mereka. Tapi yang terjadi, mereka bukan mengusir, tapi malah menawan. Mereka ketakutan dengan saudara-saudara mereka yang mau hijrah meninggalkan kota Mekah. Dan nanti cerita Abu Jandal ketika dia mau hijrah ke kota Madinah sama bapaknya gak boleh. Gak boleh hijrah, malah ditawan, diikat sama orang tuanya. Jamaah, sejatinya agama Islam ini adalah agama yang sesuai dan selaras dengan fitrah manusia. Yang logika manusia akan menerimanya dengan mudah. Tapi banyak yang berusaha untuk menghalangi jalan dakwah ini. Sehingga akhirnya sebagian orang itu salah faham tentang agama Allah. Mereka yang ditawan, mereka yang lemah, mereka yang gak bisa. Abu Bakar gak boleh, Abu Bakar sudah gak tahan. Dia ingin ibadah bebas. Karena kita tahu Abu Bakar Siddiq pernah mau hijrah. Pernah dia mau meninggalkan kota Mekah. Pernah mau berangkat ke Habasyah. Akhirnya ada Sayyidul Qarah pada waktu itu yang mengatakan, Abu Bakar, engkau mau kemana? Katanya mau hijrah. Kalau enggak, orang sepertimu enggak boleh keluar. Dan enggak boleh diusir. Berangkatlah Sayyidul Qarah ini, salah satu pemimpin qabilah, itu datang kepada orang-orang musyrikin di Mekah mengatakan, ana yang jamin Abu Bakar. Enggak ada yang menyakiti Abu Bakar Siddiq. Akhirnya kata mereka, boleh, tapi catatannya satu. Abu Bakar boleh tetap di Mekah, tapi kalau sholat enggak usah rame-rame. Sholat sendirian aja. Nggak usah kelihatan orang. Itu yang diminta oleh orang musyrikin. Awalnya Abu Bakar tahan. Tapi akhirnya nggak tahan dia. Dia sholat di depan rumahnya. Ada musola. Dia sholat di sana. Akhirnya kalau Abu Bakar sholat baca Quran. Orang-orang itu datang dengerin. Akhirnya itu yang memberikan suaka kepada Abu Bakar. Dikomplain oleh orang-orang musyrikin. Ini Abu Bakar melanggar janji nih sekarang nih. Dia bikin masalah. Dia baca Quran, sholat di depan rumahnya, orang-orang pada dengar semua. Akhirnya terfitnah tuh perempuan-perempuan dengan bacaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan anak-anak juga. Akhirnya pemimpin qabilah itu meminta kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kau jaga syarat ini, kalau enggak engkau kembalikanlah kepadaku suaka yang aku berikan. Akhirnya kata Abu Bakar, sudahlah, aku tidak lagi dalam jaminanmu. Aku sendiri. Itu akhirnya Abu Bakar mau hijrah. Dia ingin ibadah bebas. Menikmatin agama ini. Dan ini yang kadang kala kita, sebagian umat Islam berangkat ke negeri kafir. Tinggal di sana. Dengan segala keterbatasan beribadah kepada Allah. Ya nyaman aja buat dia. Kenapa? Karena faktor dunia.